اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وكلمة الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ونبينا محمد المختار وآل أطهار أصحاب الأخيار عدد نعم الله وإكرامه. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد النبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرقائق وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معاملة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. صدق الله العظيم. Pertama, salam takdim dan hormat buat kawan kita, adik kita, anak kita, yaitu saudari Muti dan juga keluarga besarnya, sini anak ayah ibunya, bapak adik dan ibunya, dan semua keluarganya yang kita sebutkan namanya. Insya Allah Allah nanti memuliakannya. Juga kepada jemaah Bapak Ibu yang hadir, wabil khusus remaja-remaja yang berbahagia. Bisa apa? Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah bahwa dengan irodahnya kita bisa hidup bersama di majelis maulid ini, yakni acara rutin setiap malam Sabtu yang ketepatan malam ini di kediaman saudara Muti, sekaligus dalam rangka miladnya yang ke berapa? 17 ya. Subhanallah, 17. Kita doakan semoga saudari Muti diberkahi umurnya, diberkahi keluarganya, juga semua yang didoakan malam ini menjadi sedekah yang bernilai pahala di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salam berkah juga kepada Nabi kita baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat dan orang-orang soleh setelahnya. Kita bermohon dengan semua sunnah-sunnah yang sudah kita lakukan, sholawat, pujian, sanjungan yang kita bacakan kepada baginda Nabi, semoga itu menjadi wasilah buat kita dan keluarga kita ketika nanti di yaumil qiyamah, di padang mahsyar, Allah izinkan kita mendapat pertolongan syafaat dari baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf suara tidak sudah 3 hari. Mudah-mudahan hari di sini jadi obat ya buat semua yang sakit. Malam ini saya ingin mengajak diri saya dan semua kita, coba kita lihat ya satu ayat dalam Al-Quran. Itu ada di surat Maryam. Bunyinya begini: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Jadi salam ya buat Nabi Isa, Nabi Isa di sana. Keselamatan buat Nabi Isa.
yauma wulidtu ketika dilahirkannya, wa yauma amutu dan ketika kematiannya, wa yauma ub'atsu hayya dan ketika nanti dibangkitkannya. Jadi ternyata ayat ini kata ulama bisa menjadi dasar daripada peringatan milad, ya, atau maulid atau hari lahir. Hari ini kawan kita, teman kita, anak kita, saudari Uti sedang milad yang ke-17, ya. Di antara tanda syukur seseorang yang bahagia di hari kelahirannya adalah dia mengabarkan kepada keluarganya, temannya. Kata Al-Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau kamu bahagia, kamu kabarkan, ya. Seperti bukti ini menjadikan salah satu ayat Al-Quran. Dia dalam keadaan bahagia dari miladnya, dia mengundang kita, ya, untuk ngaji di kediamannya. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bahwa kita bisa kumpul bersama di hari miladnya saudari Uti. Mudah-mudahan nanti yang lain menyusul, ya. Kalau milad itu saya biasanya seperti ini, ya, undang kawan-kawan sebagai tanda rasa syukur, ada pengajian. Mudah-mudahan ini sebagai bentuk rasa syukurnya, juga sebagai tanda rasa terima kasihnya kepada orang tua, juga kepada kita semua. Cuma Nabi bersabda, Pak Ustaz ingin memberikan beberapa hadis Nabi, dua banyak. Kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat buat manusia yang lain. Atau dalam hadis yang lain, khairun nas man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia yang ketika umurnya panjang, maka amalnya amal baiknya bagus. Wa hasuna amaluhu, baik amalnya, banyak amalnya boleh, ya. Jadi orang yang baik, manusia yang baik, yang pertama kata Nabi diantaranya orang yang bisa memberikan manfaat. Bukan yang memanfaatkan orang lain, bukan. Dia memberikan manfaat. Apa sih memberikan manfaat? Orang lain itu menjadi senang. Kita hadir senang kan? Senang, manfaat, ya. Coba kalau di rumah, paling megang HP doang, ya, megang HP sambil rebahan, ujung-ujungnya begadang, paginya subuhnya kesiangan, nggak manfaat. Coba datang sini, ikut baca maulid, duduk bersama, sudah selesai baca maulid dengerin taklim, udah selesai taklim makan. Enak gak? Enak, ya. Kata Nabi, orang yang bertaklim itu cuma dengar kuping doang, ya, dia dimudahkan jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang yang ringan langkah kakinya datang untuk ngaji menuntut ilmu, nanti Allah mudahkan jalannya menuju surga, ya. Maka jangan salah kalau orang yang udah doyan ngaji mau diajak ngapain, nah, kalau udah tuh doyan. Ini kita lagi ngerawat ya anak, biar doyan dulu, repot. Kalau buka bagus gampang, ngerawatnya yang susah. Alhamdulillah, ya, saudari Uti, ini bagian dari ikhtiar kita. Makanya Pak Ustaz senang kalau kalian rumahnya dibacakan maulid, itu ikhtiar namanya, ya, ikhtiar dalam rangka merawat kebaikan-kebaikan. Jadi manusia yang baik adalah yang bermanfaat. Yang kedua, manusia yang baik juga adalah manusia yang ketika usianya panjang, umurnya panjang,
maka amalnya di sepanjang umurnya itu juga amalnya banyak. Jadi kebaikan ini nggak bisa ditolak. Orang beriman itu dua pilihan, yang baik dan buruk. Kita cuma pilih yang baik. Ya. Maka dalam Al-Quran itu ada 3 poros kejahatan. Ya, dalam surat Ghafir, ila fir'auna wa hamana wa qaruna wa qalu sahirun kadzdzab. Ini 3 poros kejahatan. Yang pertama Fir'aun, yang kedua Haman, yang ketiga Qarun. Faqalu sahirun kadzdzab. Mereka bertiga ngomong, oh Musa mah dia tukang sihir juga bohong. Padahal mereka bertiga yang jahat. Ya. Qarun itu Fir'aun, Haman, Qarun, tiga-tiganya simbol kejahatan, poros kejahatan. Fir'aun itu raja, aku tuh Tuhan. Apa artinya? Kalau orang jadi pemimpin, kalau orang punya jabatan, ya semaunya, nggak mau dengar bawahan, pasti nggak benar. Ya, Fir'aun begitu. Apa kata dia? Bahkan dalam Al-Quran ada seorang budak yang ditanya, kamu pilih aku apa pilih Tuhan? Mau hidup atau mati? Aku bisa mematikan dan menghidupkan. Kalau kata aku mati, kamu aku penggang mati. Kalau kata aku hidup, kamu nggak jadi, aku penggang, kamu hidup. Fir'aun sampai dia ngaku Tuhan. Artinya apa? Seorang pemimpin, siapapun yang dia merasa benar sendiri, merasa hebat sendiri, hati-hati, pasti ada kejahatan. Bukan cuma Fir'aun, semua kita ini adalah pemimpin. Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita pemimpin. Kita mimpin diri kita, mimpin mata, mimpin mulut, mimpin tangan, mimpin kaki. Ya, semua ini bisa gak kita arahkan ke yang baik? Itu kira-kira. Ya, kalau kita nggak jadi presiden, nggak jadi presiden, nggak jadi menteri, nggak jadi gubernur, nggak jadi bupati, nggak jadi wali kota, nggak jadi camat, nggak jadi lurah, paling nggak jadi kepala rumah tangga. Kalau masih bujangan, paling nggak kalian memimpin diri kalian sendiri. Kita semua pemimpin dari tubuh kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dan nanti semua akan ditanya. Yang kedua Haman. Siapa Haman? Haman ini pembantunya Fir'aun, ya, tangan kanannya. Dia ini kalau orang sekarang disebutnya buzzer, ya, bukan memutarbalikan fakta. Maka dosa yang berlipat, dosa yang berlipat. Kita berargumen, kita membuat opini supaya orang lain itu suka sama kita, dan orang lain itu ikut benci kepada siapa yang kita benci. Sekarang begitu, ya. Dalam kamar main HP, mulutnya nggak ngegosip, tangannya ngegosip, sama aja. Si itu begitu, si itu begitu, ya. Ini termasuk kategori amran, menggiring orang lain supaya suka sama kita dan membenci orang yang kita benci. Padahal kita salah. Kita coba tutupi dengan argumen supaya orang percaya. Ini kerjaan Haman, dan ini poros dari kejahatan yang kedua. Yang ketiga Qarun. Siapa Qarun? Qarun orang kaya, tapi dia rakus dan sombong.
Korun waktu miskin datang minta sama Nabi Musa supaya didoakan kepada Allah supaya jadi orang kaya. Ulang kali ketika didoakan sama Nabi Musa dan dengan izin Allah Korun ini benar-benar jadi orang kaya. Dalam riwayat itu Korun itu kunci berangkasnya itu sampai di atas di onta itu ada 100 onta, ya, ada 100 onta. Kalau kita kunci kita paling kunci pintu depan, pintu belakang, kunci kamar, udah itu berangkas para anda, buru-buru berangkas. Duit namanya beli buah bantal, kadang-kadang kalau duit di dalam hutang orang duit ya, mak tuh kita dalam hutang. Ya, kalau bapak-bapak di peci duitnya. Kalau itu saking banyak hartanya sampai kunci berangkasnya, kunci hartanya itu ditaruh di unta sampai 100 orang. Tapi apa yang terjadi, kekayaannya tidak membuat dirinya jadi mulia, kekayaannya justru menenggelamkan dirinya. Nabi Musa datang minta zakatnya, apa jawabannya? Enak aja, ini usaha saya, ya, nggak ada usaha yang lain, ini hasil kerja saya. Allah marah, akhirnya diazab, bumi terbelah, Allah masuk ke dalam bumi beserta seluruh harta. Maka kalau itu harta, ya, itu disebut harta kan? Jadi 3 poros kejahatan. Ingat modelnya seperti Fir'aun yang menjadi penguasa, yang punya jabatan tapi lupa diri. Yang kedua seperti Haman, ya, suka menggiring opini orang supaya benci sama orang lain supaya suka sama dia, ya, padahal dia yang salah. Yang ketiga adalah Korun, kaya yang rakus dan sombong. Model-model begini, ya, model-model begini kata Al-Quran apa? Yawma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda. Nanti orang-orang yang bertakwa itu, yang bertakwa, yang tidak seperti 3 poros kejahatan tadi, yang taat sama Allah akan digiring, ya. Yawma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda. Sama Allah yang Maha Pengasih sebagai delegasi dimuliakan dan di akhirat. Tapi wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda. Tapi orang-orang yang berdosa tadi, yang 3 poros tadi, yang model-model begitu, ya, yang sombong, yang lupa harta, yang rakus, yang suka menggiring manusia lain supaya ikut dirinya, nggak ikut orang lain, ya, dan seterusnya. Wala sukul mujrimina ila jahannam, dia akan digiring ke neraka jahannam wirda, dalam keadaan haus dahaga. Na'udzubillah subhanallah. Maka kembali lagi, kalau kita ingin menjadi orang-orang yang termasuk dalam kategori muttaqin, orang-orang yang taat, berusaha ikhtiar dari sekarang, paling tidak kita jauhi model-model seperti Fir'aun, Haman, dan Korun, ya. Berusaha ikhtiar perlu. Dari mana mulainya? Seperti ini, duduk di tempat yang baik, teman-temannya orang-orang yang baik, nanti mudah-mudahan hidupnya baik. Kalau wafat juga nanti wafat dalam keadaan baik, kembalinya nanti kepada Allah juga ditempatkan yang baik. Allah Maha Adil, ya, Allah Maha Adil. Jadi ikhtiar kita itu hasil itu tidak mengkhianati usaha, kira-kira, ya. Jadi sekali lagi, ayo kita rawat anak-anak ini, ya.
atau yang seperti ini dimanapun yang baik-baik, saya mohon dukungan juga dari semua pihak ya, karena biar bagaimanapun nggak mungkin kita jalan sendiri, harus bergandengan. Ada yang apa namanya baca maulid, ada yang main hadroh, ada jamaah, kan enak. Coba main hadroh nggak ada baca maulid, lagi enak. Baca maulid nggak ada hadroh juga kurang apa ya, kalau kata saya itu kurang garam. Baca maulid hadroh nggak ada jamaahnya, dia doang sebentar kali udah kan kalau gue nanti ya, artinya sama-sama ikhtiar, sama-sama dalam kebaikan. Insya Allah semua yang kita lakukan saat ini adalah catatan kebaikan kita, catatan amal soleh kita. Dan perlu diketahui bahwa setiap detik, bukan setiap detik yang kita lewati dengan kebaikan itu adalah amal soleh kita yang tercatat rapi di Lauhul Mahfuz. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jadi sekecil apapun kebaikan itu nanti akan ditampakkan di hadapan kita. Jangan sembarangan. Saya cuma hadir doang di belakang. Itu kebaikan. Ya, itu kebaikan. Dan dicatat sama malaikat kiraman katibin. Ya, dari malaikat kiraman katibin itu nggak pernah tidur. Kamu tidur, dia nggak tidur. Dicatat. Bangun itu dicatat. Catatannya rapi. Maka nanti di akhirat kata Allah di akhirat, Iqra kita baca kitab catatanmu, nih catatan kamu dari mulai balik sampai kamu wafat, ini catat baca. Iqra kita. Berikutnya ayat berikutnya, kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Cukup catatan ini, catatan amalmu yang baik dan yang jelek, ini yang akan menjadi hisab, pertimbangan, perhitungan. Aku nggak nambahin, nggak ngurangi. Ini semua perbuatanmu yang tercatat rapi. Maka sekali lagi saya mengajak kepada anak-anak muda semua kita, ya, kita perbaiki catatan amal kita. Kalau yang buruk yang lalu-lalu kita ganti, bisa dihapus, bisa dengan apa? Dengan kebaikan. Kata Al-Quran, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan amal-amal soleh yang kalian kerjakan itu dapat menghapus keburukan dan dosa-dosa kalian yang lalu. Karena orang beriman milih yang baik. Supaya apa? Satu, Allah tambahkan pahala. Yang kedua, Allah hapuskan dosa-dosa. Jadi kalau orang beriman begitu, kalau beramal soleh, berbuat baik, dapat dua, ya, dapat pahala, juga dihapus dosa. Dan itu Allah kasih juga buat orang tuanya tanpa mengurangi jatahnya, langsung ditransfer. Anaknya berbuat baik. Nih saudari Muti mengadakan maulid di rumahnya, sedekah makanan, minuman dan sebagainya. Ini kan amal soleh, dapat pahalanya, diampuni dosanya. Orang tua kesana ditransfer tanpa mengurangi jatahnya saudari Muti. Orang tuanya, kakeknya, buyutnya terus ke atas, dapat atas kebaikan yang dilakukan anaknya atau ahli warisnya. Makanya orang beriman pilihnya baik-baik aja. Udah, ya. Karena apa? Karena kita sadar diri kita ini manusia yang banyak dosa. Maka buat menutup dosa-dosa kita, baik dosa kepada Allah atas ibadah-ibadah kita, atau dosa gerundel hati kita, kita gerundel, ya, ini dihapus.
dengan kebaikan dan amal soleh. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya acara malam ini menghantarkan hajat dan doa saudari Muti dan keluarganya untuk kebaikan dia di usia yang ke-17 ini. Kita juga itu berdoakan dipanjangkan, diberkahi usianya, dimurahkan rezekinya, diberikan kesehatan, keberkahan, dan kita semua yang hadir tanpa terkecuali ya juga mendapatkan berkah yang sama. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, mari kita baca surah Al-Fatihah. Pertama kita khususkan buat yang hajat pada malam ini atas miladnya yang ke-17, juga buat ayah ibu kita yang masih ada, Allah sehatkan badannya, Allah istiqomahkan dalam kebaikan dan amal solehnya, juga Allah mudahkan urusan-urusannya, Allah jauhkan dari hal-hal yang tidak baik ya. Bagi yang sudah wafat salah satu atau keduanya, Allah ampuni semua kesalahan dan khilaf juga dosanya. Allah sempurnakan kekurangannya baik dalam beribadah atau juga mengurus anak-anaknya. Allah berikan nikmat kubur sampai hari kiamat. Buat kita semua yang hadir, Allah tambahkan kesehatan, keberkahan, berkah usia, berkah usaha, berkah rumah tangga. Juga buat yang sakit, siapapun yang sakit ya, diri kita, saudara kita, tetangga, siapapun yang sakit yang kita kenal, dengan berkah majlis ini kita mohon kepada Allah, Allah ada penyakitnya, Allah berikan kesembuhan dan kesehatan. Wa ala niyatina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi syafa'atil Fatihah. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah ala ahlil qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan, kesalahan, atau juga ada ucapan yang tidak dapat didengar. Yang benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.